Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Fitri dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 21129039. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Analisis lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi lingkungan perusahaan. Secara umum, lingkungan perusahaan terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi dan operasi penelitian, pengembangan serta sistem informasi manajemen. Dalam tahap proses manajemen, strategi perencanaan termasuk dalam perumusan. Misi suatu perusahaan perlu diselaraskan dengan visi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai proses dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam tidak henti dari 4 aktivitas. Yang pertama itu streaming. Ketika pembidayaan, seringkali perusahaan memiliki data atau informasi yang tidak valid, yang ambigu, tidak lengkap. Pembidayaan lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang tidak stabil. Selain itu, aktivitas pembidayaan harus disatukan dengan konteks suatu sistem yang dirancang untuk lingkungan yang tidak stabil, tidak cocok bagi perusahaan. Yang kedua, pengawasan. Ketika analisis, pengawasan mengamati perubahan-perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu tren sudah berkembang. Di antara hal-hal yang diamati dalam pembidayaan kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dan peristiwa-peristiwa lingkungan. Yang ketiga yaitu peramalan. Pembidayaan dalam perusahaan berkaitan dengan peristiwa dalam lingkungan umum. Sewaktu-waktu pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang apa mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan dan tren itu terdeteksi melalui pembidayaan. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan efek dari perubahan dan tren lingkungan terhadap manajemen suatu perusahaan. Melalui pembidayaan, pengawasan dan peramalan seorang analisis dapat memahami lingkungan selangkah lebih maju. Tujuan penilaian adalah untuk mensefisifikasi inti pemahaman pada organisasi. Tujuan penilaian organisasi ini adalah untuk mencapai usaha terkoordinasi dengan definisikan hubungan pekerjaan dan otoritas. Cara analisis dalam lingkungan bisnis itu adalah menganalisis hubungan strategis dan tatanan terhadap lingkungan yang nyaman dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang berjalan dengan strategi dan potensi. Yang kedua, menganalisis hubungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang terjadi pada hubungan terhadap bisnis
Kemungkinan yang terjadi pada waktu. Selanjutnya yang berhubungan terhadap bisnis. Yang keempat, komponen lingkungan bisnis. Yang keempat itu komponen lingkungan bisnis. Yang ada pula bagiannya. Yang pertama yaitu ada scanning. Mengidentifikasikan tunjuk awal dari perubahan kecenderungan bisnis. Yang kedua yaitu monitoring. Mengidentifikasi aksi observasi terus-menerus dan perubahan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang ketiga yaitu mengembangkan aksi atas hasil yang diobservasi. Berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitoring. Yang keempat yaitu ACC. ACC itu menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan. Di ACC ini kita menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kecenderungan lingkungan bisnis, sehingga bisnis kita itu mempunyai waktu yang tepat. Kita tuh harus menetapkan berapa lama kita harus mencapainya, dan dalam waktu yang kita tentukan kita harus mencapai tujuan kita untuk perusahaan, supaya perusahaan kita itu disiplin. Jadi, dan kita mengajarkan kedisiplinan pula kepada karyawan-karyawan yang ada di lingkungan perusahaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.